kenyaan tentang iman kami hanya di dalam firman Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami semua yang ada di tempat ini menundukkan diri kami. Kami rindu belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Bahkan juga Engkau menutup membungkus hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan akan isi hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami semua yang ada di tempat ini boleh memperoleh suatu pelajaran yang indah dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Pimpinlah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Lanjut kembali. Shalom. Ya puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Dan selanjutnya Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Karena ada 3 bagian firman Tuhan, mari kita buka satu persatu. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara sudah mendapatkannya, marilah kita membacanya bersama-sama. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada diri moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Selanjutnya mari kita membuka 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Bila saudara sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dan selanjutnya Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bagian yang kita renungkan tadi, topik besar yang akan saya bicarakan adalah tentang iman. Ada begitu banyak dinamika iman atau perenungan tentang iman, tapi ada satu bagian yang akan saya sampaikan di dalam perenungan kali ini adalah tentang ketidakpastian. Di dalam kehidupan kita tentu menghadapi hal-hal, ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Ada hal yang bisa kita perhitungkan, tapi juga ada yang tidak bisa kita perhitungkan, tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita ramalkan.
Itulah yang saya maksud dengan ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang akan saya bicarakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada dasarnya sebagai manusia kita memiliki kecenderungan bahwa kita semua akan memiliki pemikiran secara matematis atau segala sesuatunya perhitungkan. Waktu kita berdagang, tidak mungkin kita hanya jual begitu saja. Tentu kita akan hitung dulu berapa harga dasarnya, berapa modalnya. Saya harus ambil keuntungan berapa persen. Kalau saya ambil keuntungan terlalu banyak, mungkin orang tidak mau. Mungkin akan ada saingan yang lain. Jadi semua harus diperhitungkan. Saya harus perhatikan orang minatnya apa, selera yang paling banyak apa, sehingga saya bisa memahami kesukaan pasar bagaimana. Saya bisa memasarkan di mana, di wilayah yang paling baik. Itulah dia perhitungan. Ada banyak sekali perhitungan. Tidak hanya soal perdagangan, ibu rumah tangga pun perlu hitung-hitungan, perlu hitung waktunya. Kalau saya terlalu lama di kamar mandi, kalau saya terlalu lama ketika mencuci piring, kalau saya terlalu lama ketika rapikan rumah, mungkin saya tidak bisa lakukan tugas-tugas yang lain. Itu juga perhitungan. Ketika menghadapi anak-anak, juga kita punya perhitungan. Kalau saya begini, nanti dia jadi besar kepala. Kalau saya terlalu banyak sayang, nanti dia jadi manja. Kalau saya terlalu banyak marah, nanti dia jadi bodoh. Itu semua perhitungan. Ada sesuatu, ada satu langkah di depan yang kita persiapkan menghadapi hal-hal yang mungkin hasilnya menjadi buruk. Ya, pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, karena kecenderungan ini kita tidak suka dengan ketidakpastian. Kita bersyukur di zaman yang sudah canggih, ramalan cuaca kita sudah mudah sekali kita bisa lihat di televisi, besok hujan atau tidak, besok kaifu atau tidak. Mungkin dulu belum seakurat sekarang, dan zaman lebih dulu lagi tanpa ramalan cuaca, tahu-tahu angin kencang, ya tahu-tahu hujan. Kita sekarang sudah mulai nyaman dengan semua. Ada perhitungan-perhitungan. Gedung-gedung dibangun sudah dengan persiapan gedung ini tahan gempa, anti gempa. Ya, itu perhitungan. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, kita punya kecenderungan tidak menyukai ketidakpastian. Inilah keadaan natural kita sebagai manusia. Terhadap sesuatu yang tidak pasti, kita akan punya perasaan takut. Terhadap sesuatu yang tidak pasti, kita akan merasa tidak nyaman. Kalau pasangan kita sulit ditebak maunya apa sekarang, atau sahabat kita sulit ditebak, kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia begitu, nanti ganti lagi begini, kita tidak nyaman. Kecenderungan kita tidak nyaman, kita tidak menyukai sesuatu yang tidak pasti. Ini manusiawi, saudara-saudara. Ya. Jadi ketidakpastian ini menimbulkan image yang buruk bagi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini bertentangan dengan natur dan iman. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan, tidak bisa selalu mendasarkan keputusan kita atas perhitungan-perhitungan yang kita buat. Tidak bisa selalu. Jadi artinya ada masanya, ada saatnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, seorang penulis buku cukup terkenal dalam bukunya The Heights of High, Oswald Chambers, mungkin beberapa saudara pernah mendengar nama ini. Dia katakan suatu bagian yang indah, the nature of spiritual life is that we are certain in our uncertainty. Artinya bahwa natur dari kehidupan rohani kita adalah bahwa kita ini pasti di dalam ketidakpastian kita. Saya permudah, kita justru menjadi pasti di dalam ketidakpastian. Contoh, pernahkah saudara tahu persis
bagaimana karir saudara nanti? Ketika saudara masih duduk di bangku sekolah, pernahkah saudara tahu, oh tahun sekian saya pergi ke Jepang? Pernahkah saudara tahu pasti ketika saudara masih muda, saya pasti nanti menikahi seorang wanita, seorang pria, sosoknya seperti ini, umurnya sekian, pekerjaannya begini-begini. Pernahkah kita tahu pasti bagaimana perjalanan rumah tangga kita? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu detik yang ada di depan, mungkin kita tahu tentang bagaimana kita, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita berusaha sekuat tenaga menjaga kesehatan kita, makan sayur-sayuran, makan makanan yang bergizi, tidur istirahat yang cukup, memperhatikan kalori, asupan makanan yang masuk. Tapi kita tidak pernah tahu berapa lama jantung kita memiliki kekuatan untuk berdetak. Bahkan orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit yang sudah divonis kamu hidup tinggal berapa bulan lagi, ternyata di dalam anugerah Tuhan bisa lebih panjang. Waktu yang Tuhan berikan bisa juga lebih pendek. Kita tidak tahu di dalam tubuh kita mana yang akan lenyap duluan, tubuh kita atau pikiran kita, kesadaran kita atau kekuatan fisik kita. Kalau kita lemah tubuh, mungkin kita tidak panjang umur. Kalau kita panjang umur, mungkin kita suatu saat nanti menjadi mudah lupa. Masih muda saja saya sudah gampang lupa, ya. Berlomba dengan waktu tubuh dan pikiran kita. Kita tidak tahu berapa lama kita sanggup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, semua yang hampir begitu besar dalam kehidupan kita yang kita hadapi sebetulnya adalah ketidakpastian. Manusia mungkin dapat memperhitungkan besarnya gempa. Diperkirakan kekuatan gempa sekian, yang paling besar terjadi sekian, sehingga bangunan ini akan dibangun begitu kuat, tidak akan meledak, tidak akan hancur. Siap menghadapi tsunami yang paling tinggi, tinggi 10 meter, ternyata tinggi tsunami yang lalu 13,5 meter. Akhirnya meledak. Kemudian kita bisa mengira-ngira kecepatan angin berapa, arahnya kemana, kelembapan suhu, kelembapan udara. Kita para ahli-ahli astronomi bisa mengira-ngira dengan alat-alat yang paling canggih. Tapi semuanya juga bisa berubah. Dioramakan tsunami akan melewati, Taifu akan melewati wilayah tertentu, tapi akhirnya berubah. Bapak Ibu Saudara, menghadapi ketidakpastian, kita hanya bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang kita peroleh dari proses pembelajaran kita. Menghadapi orang-orang, mungkin kita kalau sifatnya begini, saya harus menghadapi begini. Itu pendekatan. Tapi pasti ada ukurannya. Tidak pasti. Ketika kita hadir di dalam ibadah pemakaman mungkin, lalu kita melihat saudara yang berduka cita, keluarga yang berduka cita, mungkin kita akan mengatakan, saya ikut sedih, saya ikut berduka cita. Saya bisa membayangkan apa yang kamu alami, kesedihan yang kamu alami. Tapi betulkah apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan itu sama persis dengan yang dirasakan orang yang berduka cita saat itu? Bagaimana menurut saudara? Oswald Chambers katakan, we cannot suppose ourselves in any condition we have never been in. Kita tidak bisa membayangkan, menempatkan diri kita di dalam suatu kondisi yang kita belum pernah alami. Kalau kita belum pernah ditinggalkan, mengalami peristiwa kematian, kehilangan seorang ayah,
Mungkin kita tidak akan mengalami kesedihan yang sama dengan orang yang kehilangan ayah. Kalau kita belum pernah merasakan dikhianati oleh pasangan kita, mungkin kita tidak akan merasakan hal yang sama. Kita hanya bisa mengira-ngira, oh ya pasti sakit sekali lah, aku kasihan kamu ya, saya jadi ikut sedih. Ayo sukacita, senang-senang, ayo masih banyak orang di sana cari yang baru. Kalau masih remaja, kalau sudah suami istri dikhianati, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi ketidakpastian. Inilah yang dikatakan penulis buku Oswald Chambers. Dia katakan, we are certain in our uncertainty. Kepastian kita justru karena kita ini adalah tidak pasti. Karena kita menghadapi hal-hal yang tidak pasti. Seorang gadis muda dan seorang ibu, mereka mengunjungi seorang sanak keluarga yang dalam proses sedang mau melahirkan. Si ibu ini mengerang kesakitan. Setiap kali ibu mengerang kesakitan, gadis muda dan ibu tadi berkata, ayo sabar ya, sabar. Iya sabar ya, tante sabar. Ya sakit kok, sakit ya tante. Kemudian ibunya juga bilang, iya sabar, sakit. Sebentar lagi akan keluar. Kedua-duanya sama-sama tahu sakit. Tapi saudara, siapa yang paling mengerti sakit yang seperti apa yang dialami? Apakah gadis muda yang belum pernah melahirkan atau ibu yang tadi sudah pernah melahirkan? Memiliki pengertian dan pengetahuan tentang rasa sakit, siapakah di antara mereka menurut Bapak Ibu Saudara? Kemudian yang kedua, rakyat biasa, menteri, anggota MPR, presiden, sama-sama bisa katakan memimpin itu tidak gampang. Menurut saudara Bapak Ibu, siapakah yang memiliki pengertian, pengetahuan dan rasa yang sama tentang statement tersebut? Berbeda ketika seorang Pak RT memimpin keluarganya. Berbeda ketika seorang anggota DPR mengkritisi pemerintah. Berbeda ketika seorang presiden bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu Saudara, manusia yang tidak mutlak seringkali memutlakkan dirinya. Kita semua tidak pasti tentang sesama kita. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Sehingga siapakah yang bisa memprediksi satu langkah saja apa yang akan dihadapi Ibu Jani, apa yang akan dihadapi Bapak Gembala, apa yang akan dihadapi Bapak Alung, atau saudara-saudari semua yang ada di tempat. Dari poin-poin tersebut di atas, saya simpulkan bahwa yang pertama, natur manusia adalah berharap akan kepastian. Dan yang kedua, natur dari iman adalah tunduk, patuh, berharap pada ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kepastian adalah suatu tanda bahwa kehidupan kita dikuasai oleh akal sehat. Sehingga saya tidak akan berkata kepada saudara-saudara semua bahwa jangan senantiasa mengandalkan akal sehat, jangan senantiasa mengandalkan segala sesuatu yang pasti tidak. Kita harus terus menggunakan akal sehat kita. Hal-hal yang bisa diukur
pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk meminimalkan kesalahan, untuk membuat program yang bagus, untuk membuat prosedur yang memudahkan suatu pekerjaan. Tentu kita harus menggunakan akal sehat kita. Silakan menggunakan ramalan cuaca di televisi, silakan. Tapi ramalan apa yang tidak boleh kita dengarkan? Perkiraan apa yang tidak boleh kita ikuti? Pendekatan seperti apa yang tidak boleh kita bergantung padanya? Kalau kita penasaran, waduh, nanti kalau saya bisnisnya begini, nanti sukses nggak? Saya ketemu dulu sama orang pintar, cari ilham dulu dari dia. Atau, aduh, saya kepingin diberkati pekerjaannya. Oh ya, saya tahu pendeta ini dia khusus kalau dia yang berdoa pasti lancar. Pokoknya semua bagian pekerjaan hubungi pendeta itu. Ini adalah iman yang menggantungkan kepercayaannya kepada manusia. Manusia itu, kembali lagi ke Oswald Chambers, tidak pasti. Manusia itu justru pasti di dalam ketidakpastiannya. Kenapa kita menaruh harapan kita kepada manusia? Kenapa kita mencari orang-orang yang paling pintar? Kenapa? Kenapa kita tidak berdoa kepada Tuhan, mencari tahu kehendaknya, merenungkan firman-Nya? Mungkin kita punya waktu untuk berbicara, bertukar pikiran dengan sahabat-sahabat kita. Apakah kita memiliki waktu yang sama untuk merenungkan firman Tuhan? Apakah kita memiliki waktu yang sama untuk membandingkan, untuk mengevaluasi, oh hari ini saya sudah melakukan ini, dan ini. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mari pergunakan akal sehat. Mari gunakan kepastian-kepastian yang bisa kita perhitungkan. Tapi tunjukkan diri, tampilkan diri di dalam firman Tuhan. Kesimpulan dari poin yang tadi, 2 poin tadi, natur manusia berharap akan kepastian dan natur iman tunduk kepada ketidakpastian. Bapak Ibu Saudara, bila kita hanya memiliki yang pasti, segala sesuatu dapat diukur, dapat diperkirakan. Menurut saudara-saudara, bahaya apakah yang mungkin akan terjadi? Manusia mungkin akan mengumpulkan dirinya. Seperti saya katakan, kita yang tidak mudah berusaha mengumpulkan diri. Kita jadi mengagungkan pikiran-pikiran kita. Kita jadi mengagungkan pendapat-pendapat kita. Kita jadi mengagungkan kelebihan-kelebihan kita. Kita jadi mengagungkan kemajuan zaman ini, alat-alat elektronik yang canggih, perhitungan-perhitungan manusia, dan lupa bertanya kepada Tuhan. Itu sebabnya ada kepastian yang berharga. Oswald Chambers dia katakan uncertainty, glorious uncertainty, artinya kepastian yang berharga. Gracious uncertainty, kepastian yang berharga, ketidakpastian yang berharga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, masa depan adalah misteri. Kita semua tidak pasti di dalam segala jalan-jalan kita. Oleh sebab itu, marilah kita memandang bahwa masa depan kita hanya Tuhan yang tahu pasti. Bahwa bukan kepada orang-orang yang paling pintar di dunia ini, bahwa bukan kepada hikmat atau pemikiran kita sendiri. Bahkan seorang hamba Tuhan pun, saya, suami, kami pun harus terus membawa
kepada Tuhan. Segala pertimbangan, segala pemikiran. Ada beberapa pelajaran dari perenungan ini. Yang pertama adalah manusia tidak pasti tentang masa depan, tetapi apa yang pasti, Allah adalah pasti. Ia yang tidak terbatas merangkul kita, orang-orang yang percaya dalam ruang waktu, hukum-hukum Allah, di dalam kasih Tuhan. Dan kemudian kita sebagai orang percaya akan mengalami begitu banyak kejutan di dalam hidup. Siapa yang tidak terkejut dengan bencana gunung lokong? Siapa yang tidak terkejut dengan hal-hal yang mengguncang perekonomian negara, atau tiba-tiba kaisar harus justru hari Minggu harus ibadah, hari Minggu harus bekerja, dan sebaliknya jadwal berubah, hari Jumat jadi libur. Siapa yang bisa memprediksikan itu? Manusia tidak pasti tentang masa depan, tetapi Allah kita adalah pasti. Ia yang tidak terbatas merangkul kita, menghapus kita di dalam ruang dan waktu, di dalam keterbatasan, di dalam kepastian dan ketidakpastian, sehingga kita mengalami kejutan-kejutan yang indah, kejutan yang membahagiakan, juga kejutan yang menyedihkan. Semuanya kita alami untuk membentuk karakter kita. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang siap. Waktu ada pergumulan, waktu ada tantangan, waktu ada sukacita, semua kita siap. Karena apa? Pengkhotbah 3 ayat 11. Saudara yang sudah hafal, silakan. Sedikit saja ada yang tahu Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian yang kedua, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, silakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Mari kita membaca bersama-sama bila Bapak Ibu Saudara telah mendapatkannya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dengan memahami bahwa ada ketidakpastian yang berharga akan mendorong kita, mengkondisikan kita untuk memiliki sikap terbuka kepada rencana Tuhan. Kita akan memiliki sikap hormat kepada Tuhan. Dengan jalan bagaimana? Tidak sibuk cari-cari tahu masa depan lewat peramal, atau mungkin kita berpikir ini hanya main-main, kita buka fortune cookies, kita cari hari ini apa ya, keberuntungan saya apa ya. Daripada buka fortune cookies, buka firman Tuhan ya. Di dalamnya ada begitu banyak berkat. Kita menghormati Tuhan dengan tidak cari tahu, nanti masa depan saya bagaimana. Itu semua kehendak Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita buka Ulangan 29 ayat 29. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita,
tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan terbuka memahami bahwa ada ketidakpastian yang berharga, precious uncertainty. Kita akan terbuka terhadap rancangan Tuhan. Yang kedua, kita akan menghormati Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita tidak akan mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dan 7, juga Yesaya 31 ayat 1-3. Tertutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Tuhan. Dan kemudian dengan memahami ketidakpastian yang berharga, kita tidak takut mengambil keputusan, tapi juga tidak gegabah, tidak terlalu terburu-buru, tapi juga tidak terlalu lambat. Kita jadi orang-orang yang berani melangkah, orang-orang yang berani berbuat, orang-orang yang berani bertindak, orang-orang yang berani mengambil keputusan, menerima resiko atas semua keputusan yang kita buat, suka duka, baik buruk, kita terima. As Christian, we still comfort with uncertainty. Kita akan merasa nyaman justru dengan ketidakpastian. Kepastian justru membuat kita gelisah. Apakah saya ini masih tetap beriman kepada Tuhan? Justru ketidakpastian membuat kita terus mengevaluasi diri, terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus mencari kehendak Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kita akan terus beriman, menjadi kuat, tahan banting, diterima, ditolak, dicintai, dibenci, dikasihi, atau ditolak, tidak dikasihi, susah, senang, kaya, miskin, sehat, sakit, semua ketidakpastian. Justru kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang terus beriman kepada Tuhan. Tetaplah bertahan di tengah-tengah tantangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, percayakanlah segenap kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan bukan sekedar tren, bukan sekedar karena keturunan, bukan sekedar karena saya orang Kristen maka saya membela iman Kristen, tidak. Fanatisme tertentu, bukan. Tapi karena kita kenal Tuhan Yesus. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Percayalah kepada Tuhan. Itu sungguh-sungguh. Perjalanan iman kita adalah suatu perjalanan yang terus-menerus nyaman. Perjalanan iman kita justru membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin menantikan Tuhan. Tidak dengan kekuatan pemikiran sendiri, namun bersama dengan firman Tuhan. Sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum bekerja, perkatakan firman Tuhan. Sebelum tidur, perkatakan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, mari kita membuka Yohanes 14 ayat 1, kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang pertama, bila saudara sudah mendapatkannya. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu pesan Yesus bagi kita semua. Mari kita terus bertanya di dalam diri kita, Tuhan, apakah saya sudah memiliki iman yang sungguh kepada Engkau? Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Kita akan berdoa. Saya minta Bapak Gembala untuk menutup kita di dalam doa firman Tuhan.